Mohon maaf atas sistem sound. Ini saya mohon izin untuk mengabsen sebentar. Apakah SMP swasta Katolik Asisi sudah hadir dalam ruang virtual? Hadir. Hadir. Untuk SMP swasta Asisi Siantar hadir. Gimana? SMP swasta Asisi Siantar apakah sudah datang? Sudah hadir dalam ruang Hadir virtual? itu, Bu. Hadir, Ibu. Oh, hadir. Oke. Kemudian Dan welcome komandan dah. SMP swasta Bakti Mulia apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Ya, terima kasih. Kemudian untuk SMP Asisi Tomo, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Baik, terima kasih. SMP Santa Maria, apakah sudah hadir? Di mana nih, Bu? SMP Santa Maria, apakah sudah hadir? Santa Maria Medan, Kabanjahe apa? Ini Santa Maria aja. Kalau Kabanjahe sudah ada, Pak? Sudah ada ya? Ya, Santa Maria Kabanjahe hadir, Mbak. Oke. Untuk SMP swasta Asisi 3 Binaga, Hadir, Bu. oke, terima kasih. Benar, Sebagian benar. besar sudah hadir, maka kita akan mulai. Baik, yang kami hormati, Bu Dirwanto, selaku Ketua Pelaksana PUPSMB, yang terhormat kepada Bapak Heribertus Satya dan Bapak Hendy Kiawan sebagai narasumber kita, dan yang kami hormati para bruder, suster, Romo, Bapak, Ibu yang hadir di sini sebagai peserta SDD tahap 1. Selamat siang, shalom, namo buddhaya, salam pendidikan, berkah dalam, damai Kristus berserta kita. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Ibu. Kami mengucapkan selamat datang di kampus virtual FGD tahap 1. Dan perkenalkan, nama saya Eunike Meilinda Wijaya, sering dipanggil dengan Nike, akan memandu untuk FGD ini bersama Suster Cordia. Nanti Suster Cordia yang akan berdinamika saat diskusi. Waktu sudah menunjukkan pukul 14, pukul 2 untuk mengawali siang hari ini, kegiatan FGD hari ini, kita akan mendapatkan insight-insight dari para narasumber yang hebat-hebat di sini. Ada Dirwanto, ada Pak Heri, ada Mas Hendy. Ini kalau Maka sebelumnya kita mengajak kita semua untuk mengawali perjumpaan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon bantuannya untuk memimpin doa kita di hari ini. Mungkin siapa yang akan mengajukan diri mau memimpin kita dalam doa siang ini? Apakah ada? Jika tidak ada, nanti saya tunjuk. Apakah ada? Karena belum ada tanggapan, mungkin saya izinkan untuk menunjuk salah satu. Kami mohon untuk Suster Frederica memimpin kita dalam doa. Mohon berkat dari Suster juga untuk kegiatan kita siang hari ini. Baik, kita berdoa untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa yang maha baik, maha kasih, maha penyayang. Syukur pujian kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dan penyelenggaraan-Mu kepada kami, serta bimbingan-Mu senantiasa menyertai kami di dalam diklat ini. Sudah beberapa minggu telah kami gumuli. Saat ini kami juga bertemu kembali untuk diskusi. Maka kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, hadirlah bersama kami, agar apa yang kami bicarakan pada hari ini demi meningkatkan kualitas di sekolah kami dan juga di yayasan kami. Berkati kami semua satu persatu, secara khusus narasumber kami, berikan kesehatan jiwa raga dan semangat baru kepada kami sekalipun sore hari ini
sudah melelahkan, namun berikanlah semangat baru kepada kami. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Frederica. Jangan. Memimpin doa kita siang ini. Kita akan mengikuti dan menyanyikan lagu dalam hati, lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh panitia pelaksana. Sediaan yang berjur Suster Bapak Ibu sekalian untuk duduk tegap dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia. Terima kasih. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, pada yang terhormat, para suster, bruder, Bapak Ibu instruktur, untuk berkenan mengisikan daftar hadir yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Silakan diisikan pada kolom chat. Mohon maaf sebentar. Oke. Sudah mengisikan daftar hadir? Sudah semua? Oke, Sudah, Ibu. Oke, baik. Biar siang hari ini pada semangat, walaupun dimanapun kita berada, ada yang di Semarang, ada yang di Sumatera, ada yang dimanapun berada, biar semangat, saya punya ada satu video. Dan itu yel-yel. Nanti teman panitia bisa membantu saya untuk menyatakan videonya. Saya akan share screen. Nanti kita ikuti gayanya seperti yang ada di video. Dan itu menjadi yel-yel kita nanti di FGD 1-2. Oke. Sebentar. Nanti persiapan panitia. Oke, kita ikut ya kan. Mic, open. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes! Nah, kita ikuti, bisa? Silakan open kamera, open mic semuanya. Videonya putus-putus, Mbak. Diputar dulu. Iya, putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Coba kita Ulangi. ulangi. Oke. Gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, seperti itu. Itu ada artinya, betul Bapak Ibu Suster. Bahwa tangan kita kanan kiri ini adalah sebuah pipa di mana kita
mengisi diri kita dengan ilmu atau wawasan, dengan berdiskusi, dengan membaca, dengan berdinamika, itu akan memenuhi kehidupan kita di dalam suatu pipa-pipa ini, dan memenuhinya seperti air, dipenuhi. Jika sudah penuh, itu akan luber. Nah, luber itu apa? Literasi unggul berkarakter, dan air itu mengalir menjadi suatu bendungan yang sangat besar dan menjadikan hal yang hebat bagi kita semua. Itu luar harapan biasa. kami. Yuk, kita sekali lagi, kita coba gerakannya, biar semangat semua di siang hari ini, nanti sampai jam 6, cukup lama, jadi harus semangat. Yuk, panitia bisa. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! Oke, bisa ya? Kita ulangi lagi ya semuanya ya. Putus-putus masih ya. Putus Iya, masih Bu. enggak ini. Mbak Nika aja yang Hanya gaya, Mbak lubernya. Nika aja. Aja ya. Ya, Yang videonya guys. nggak bisa dilihat. Stop Oke. share screen, stop share screen. Oke, stop share screen-nya. Oke. Musiknya aja ya, berarti ya. Sebentar. Oke. Sudah? Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! Ya, ini nggak ada suaranya semua. Open mic semua dong. Ya, Ya, open mic, open video. Ada ayo. suaranya. Kecil videonya. tes. Oke, Mungkin Iya. Bu Nika aja yang nggak Karena mendengar. menghafal gerakannya Oh. bukan kita bernyanyi. kami terpesona melihat Bu Nika. Ya. Waduh. Terpesona. Ini narasumber kita sepertinya semangat sekali. Pesertanya juga harus semangat dong. Ikut nyanyi ya, tidak hanya sekedar bergerak, tapi juga ikut menyanyikan. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Luper, Luper. literasi unggul berkarakter. Jadi tambah berantakan. Gitu ya. Airnya sudah luber kemana-mana. Yuk, mulai yuk. Oke, narasumbernya sudah nggak apa namanya nggak sabar. Iya. Boleh. Oke, kita langsung aja. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat part 2 yang kita dalam berdiskusi sebagai fasilitator dalam FGD tahap 1 ini. Waktu dan ruang kami sediakan. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nika atas kesempatannya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat Bapak sore, Ibu, Bu. para suster, para narasumber kami yang selalu semangat. Selamat sore untuk kita semuanya. Selamat jumpa di kampus virtual ini. Nah, meskipun mungkin saat ini saatnya ada yang mau istirahat, tetapi karena semangat luar biasa, maka tetap kita lanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, saya tahu bahwa di Yayasan Setia dan di PHK ini telah menemukan nilai-nilai inti sebenarnya. Hanya mungkin memperdalam nilai-nilai budaya itu bagaimana itu menyatukannya nanti dengan nilai-nilai inti. Di sini juga saya melihat Ketua Yayasan tanda bahwa mereka sangat mendukung program ini, Bruder. Maka mungkin nanti juga masukan-masukan juga bisa kita terima dari mereka. Bapak Ibu, para suster, kepala sekolah, mari kita lebih terbuka lagi apa menjadi kesulitan kita saat menggali nilai-nilai budaya kurang lebih 2 minggu ini, dan bagaimana itu nilai-nilai inti yang sudah kita buat di yayasan kita masing-masing. Nah, kalau di PHK kami sangat bersyukur bahwa dengan adanya POP ini, rasanya nilai-nilai inti yang sudah digali itu kami akan bisa nanti
memasukkannya ke dalam kurikulum yang selama ini belum pernah kami pelajari, bagaimana nanti itu diaplikasikan ke kurikulum kami. Mungkin di Yayasan Setia itu sudah dimasukkan dalam kurikulum, dalam RPP, mungkin juga dalam sharing sore ini kita bisa berbagi bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bu Derwarto, Mas Sendi, dan Pak Heri yang selalu setia mendampingi, memberikan masukan dan arahan serta pengetahuan tentang POP ini kepada kita, dan bagaimana kurikulum ini nanti berdampak kepada peserta didik yang kita layani di sekolah kita masing-masing, juga di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk itu, sebelum kita berdiskusi, bersharing, bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan, tentang budaya-budaya apa yang sudah kita gali, potensi-potensi apa yang harus kita kembangkan nanti di sekolah kita, mungkin baiklah kita mendengarkan arahan maupun petunjuk-petunjuk yang bisa kita nanti membantu kita melanjutkan tugas-tugas kita ini supaya semakin mendalam dan bisa kita hidupi. Berkali-kali Bruder, Mas Sendi, dan Pak Heri mengatakan bahwa yang pertama berubah itu adalah kita, SDM. Maka yayasan kita ini, Yayasan Setia dan Yayasan YPHK Putri Hati Kudus, hendaknya kita mampu untuk mengaplikasikannya itu nanti dalam dunia pendidikan yang kita geluti setiap hari di unit kita masing-masing. Pasti nilai inti sama di YPHK dan juga mungkin di Setia, tetapi yang membedakan mungkin nilai budaya karena kita tidak sama. Tidak satu tempat, tidak satu unit, tetapi berbagai macam budaya tempat kita melayani di dunia pendidikan. Maka untuk itu kami mohon pencerahan, pengarahan dari narasumber kami yang kami hormati, yang sangat luar biasa menurut kami, Bruder Warto, Mas Hendi, dan Pak Heri. Maka waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Bruder. Silakan Bruder. Terima kasih Suster Cordia atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Suster, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Siang Bruder. Siang, Bruder. Siang Bruder. Terima kasih saya boleh berjumpa dengan orang-orang hebat di ruang virtual ini karena Anda semua adalah aktor utama di sekolah masing-masing. Kalau aktor itu kehilangan energi, kehilangan atau kehabisan darah, tentu sekolah itu akan menjadi loyo. Tapi ketika aktor utama itu penuh energi, penuh ide, penuh visi, saya kira orang-orang seperti itu yang akan mampu menggerakkan, menggoyang sekolahnya sendiri agar sekolahnya bisa menari sesuai dengan irama yang disepakati bersama dan menjadi bagian dari keindahan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah Medan. Para suster, Bapak Ibu semuanya, frater, romo, pastor, pada sore hari ini dalam fokus group discussion ini, kita sebenarnya akan mengkristalkan terkait dengan apa yang sudah kita peroleh dalam sesi diklat atau workshop kepala sekolah dan wakil kepala sekolah beberapa waktu yang lalu. Kalau waktu itu masih banyak diceramai, diharapkan setelah diklat dan workshop kemarin para kepala sekolah bersama guru sudah mulai duduk, sudah mulai mikir-mikir, sudah mulai merenungkan terkait dengan nilai jati diri sekolah saya masing-masing. Mengapa saya katakan jati diri sekolah saya masing-masing? Kita ini semua murid Kristus. Ajaran umumnya kan, ajaran utamanya kan soal cinta kasih. Tapi setiap orang, setiap negara punya bentuk dan khas bagaimana cinta kasih itu diwujudkan dengan budaya masing-masing. Nah, kita juga begitu. Kita punya visi nilai universal di yayasan masing-masing, di kongregasi masing-masing. Tetapi perwujudan nilai-nilai yang
universal untuk yayasan, yang bersama untuk yayasan. Karena karisma pendiri bagi itu yang kongregasi atau keuskupan itu kan satu yayasan sama. Tapi itu diharapkan ketika sudah sampai ke unit kerja memiliki kemasan yang khas agar nilai yang universal tadi setelah dibawa ke unit kerja itu enak, itu nyaman, itu menjadi energi yang khas bagi sekolah itu. Nah, dengan seperti itu konsep kita nanti dalam FGD ini kita mempunyai semacam ide, semacam rumusan nilai yang khas untuk sekolah masing-masing. Nah, nilai itu yang inspirasi utamanya mungkin dari kongregasi, semangat pendiri kalau itu miliknya tarekat, atau keuskupan, atau yayasan sendiri, itu di blended bersama nilai-nilai yang ada di sekitar sekolah dan masyarakat sekitar, kira-kira seperti itu. Sehingga masing-masing sekolah itu bisa percaya diri dengan kondisi masing-masing. Lalu kita akan tumbuh sebagai sebuah sekolah yang secara kualitas itu memiliki kompetitif itu loh, mempunyai nilai-nilai yang bisa diunggulkan. Begitu. Kita tidak perlu sama dengan sekolah tetangga, tapi kita harus percaya diri, sekolahku harus mampu membuat anak-anakku bangga tanpa harus membandingkan dirinya dengan sekolah lain. Nah, kita itu kan pada umumnya terjebak dengan konsep berpikir aku harus sama, minimal sama dengan orang lain, syukur lebih tinggi. Nah, konsep hidup bahagia seperti itu kan susah, ya itu. Nah, saya itu kan umur 26 tahun baru mendengar kalau kulit saya tuh hitam. Ternyata saya itu hitam kulit saya itu. Iya, saya tuh nggak sadar sampai usia 26 tahun tuh nggak sadar kalau kulit saya tuh hitam. Telinga saya kalau mendengar pertama kali Buderwarto kulitnya hitam itu umur kira-kira 26 tahun. Itu yang mengungkapkan adalah Pak Aman, kakak dari ayah saya. Saudara sendiri, saya terperanjat kaget loh. Saya tuh hitam toh. Coba bayangkan, sampai umur 26 tahun saya tidak pernah mendapat informasi atau diolok-olok terkait kulit saya. Saya percaya diri. Nah, dengan kata saya yang ingin saya katakan, apa iya saya yang berkulit hitam dan orang pada umumnya mengidolakan kulit putih bersih. Apa iya saya yang kulitnya hitam itu tidak boleh bergembira, saya nggak boleh bahagia dengan kondisi saya. Apa harus sama dengan suster yang putih-putih ini atau bapak-bapak yang putih-putih ini? Ya, nah, yang putih sekarang jenggot saya malah sekarang sama kumis. Nah, yang ingin saya katakan, bisa enggak kita itu membuat anak-anak kita itu bangga dengan sekolah di mana dia sekolah. Dan kita mendorong anak-anak, guru-guru itu juga bangga bisa menari, bisa berjoget dengan kondisi dia, kondisi kita masing-masing. Karena memang kita keberadaan sekolah kita itu kan harus dicari misi khususnya apa? Mengapa ada sekolah ini berdiri di situ? Dulu untuk jawab tantangan apa? Apakah misi kenabian sekolahku masih up to date enggak sekarang? Itu yang ingin kita bangun. Itu yang ingin kita diskusikan. Maka kalau suster, tadi suster Cordia sudah menyampaikan, sekolah-sekolah kami sudah ada nilai-nilai, ya kita namanya diskusi, berbagi, tidak harus semuanya dari kami. Narasumber itu kan ya membantu, mendorong, ya itu aja. Tidak selalu ukurannya kami.
Ya, kalau sudah bagus, ya sudah kami hanya sudah bagus suster, bagus Bapak, jalan saja. Kami tidak datang sebagai orang yang akan mengadili itu bagus, itu tidak bagus, lalu harus sebaiknya seperti ini. Tidak, kita saling berbagi ide, saling berbagi pengalaman. Begitu ya suster ya. Ingat, Ya. saya kulitnya hitam, tapi saya bahagia dengan kondisi saya. Saya bahagia dengan kulit saya yang hitam. Semoga kalimat saya ini menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Sebelum kita lanjutkan, Mas Hendy masih ada mau disampaikan? Ya, Suster. Terima kasih. Tadi Bu Darwarto sudah mengajak kita untuk bersenandung ya. Seperti Rinto Harahap, biarlah hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Jadi ini Suster, bagaimana nilai, misalnya nilai ya, kami menghidupi nilai persaudaraan ratu kongregasi. Persaudaraan adalah ratu. Di sini tidak mungkin saya bisa mengejek Bu Darwarto ya, seperti itu tadi. Bahkan internalisasi nilai itu sampai sebegitunya. Bahkan Bu Darwarto itu di sini kan sekretaris yayasan. Tidak akan semudah itu, seluas itu kita berbicara, kita berdinamika. Bagaimana nilai-nilai ini kita internalisasikan dalam entah itu dalam kantor, dalam sekolah, menjadi ekosistem sekolah. Begitu saja, selamat berdinamika, selamat bercerita, kita akan menggali kekuatan, peluang-peluang, aspirasi, hingga nanti akhirnya di FGD 1 ini kita menghasilkan naskah akademik. Itu, terima kasih. Selamat Terima kasih Mas Hendy. Ya. Masih ada dari Pak Heri, sebelum kita lanjut diskusi mungkin ada masukan atau arahan untuk kami. Tidak, Suster. Baik, terima kasih Pak. Nanti masuk ke budaya dari Hanatolu. Iya. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Pak Heri. Kita lanjutkan para suster kepala sekolah, Bapak Ibu. Saat ini kita mau menyeringkan apa yang sudah kita buat setelah diklat 2 minggu ini. Mungkin banyak kesulitan ataupun yang sudah kita temukan nilai-nilai budaya tetapi belum begitu mendalam bagaimana kita nanti membuat itu ke dalam kurikulum kita, maka kesempatan yang baik ini mungkin kita bisa saling diskusi dengan narasumber kita di sini yang selalu siap mendengar, memberikan petunjuk dan pengarahan dan pengetahuan-pengetahuan tentang apa yang menjadi kita lakukan nanti untuk menyusun kurikulum dengan nilai core value, dengan nilai budaya, kearifan lokal yang mungkin banyak di tempat kita yang selama ini tidak kita sadari, bahkan tidak kita tuliskan sama sekali, tetapi sudah mungkin kita lakukan ya, setiap hari mungkin ada nilai-nilai itu, tapi kita tidak tahu bahwa itu menjadi nilai budaya ataupun kearifan lokal yang ada di tempat kita masing-masing. Maka untuk itu kita berdiskusi bersama di sini, tidak perlu segan-segan untuk mengutarakan apa yang menjadi pembahasan kita, apa yang masih kurang, dan apa yang sudah kita buat. Nanti kita akan mendapat pencerahan dari narasumber kita yang bertiga ini. Maka untuk itu kita mohon kesediaan dari SMP swasta Asisi Siantar supaya menceritakan bagaimana kinerja mereka kurang lebih 2 minggu ini setelah kita mengikuti diklat kepala sekolah dan struktur kurikulum supaya lebih matang kita bicarakan dan kita minta petunjuk dari Bruder, dari Mas Hendy dan Pak Heri. Silahkan dari SMP Asisi Siantar. Baik. Kedengaran ya, Suster? Bruder? Feedback Pak, kecilkan dulu. Ya. Ini Pak, bagaimana Pak? Sudah terdengar. Nah, baik. Sudah jelas. Oras untuk kita semua. Oras Pak Purba. Ya. Oras. Oras. Ini Der, saya juga kulitnya hitam tapi sudah sadar juga Der. Ya Pak, kita harus gembira Der, Pak. kita sama Der. Ya. Iya. Tapi saya sudah sadar kok Der.
Oh ya. Sudah usia 37, 38. Iya. Dan bersyukur diberi kesehatan sudah lama. Seperti Mas Surani. Baik, terima kasih untuk Suster Cordia Tinambunan sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada unit SMP Asisi Siantar. Perkenalkan, nama saya Alfian Purba. Di sini saya mewakili menggantikan kepala sekolah dikarenakan kepala sekolah sebagai fasilitator. Nah, di sini saat ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah kami laksanakan terkait dengan core value dan nilai-nilai sosial budaya. Langkah pertama yang kami lakukan, terutama kepala sekolah kami, yang pertama sekali adalah langsung cepat bergegas membentuk tim-tim penggali kurikulum dan tim penggali sosial budaya, penggali nilai-nilai inti dan sosial budaya. Langkah selanjutnya, setelah itu masing-masing tim sudah mulai bekerja dalam ranah yang kecil. Halo Pak, kok mati Pak? Sinyalnya mungkin. Pak Alfian. Hilang suaranya. Halo Pak Alfian. Mas sudah di mana Bapak Silvian ini? Ganti dulu Suster, mungkin Suster nanti di gangguan sinyal. Baik, terima kasih. Mungkin sinyal mereka kurang bagus di sana, Bruder. Kita gantikan dulu untuk sementara ke SMP Asisi Medan. Kepada SMP Asisi Medan, kami persilahkan untuk bercerita tentang apa yang sudah dibuat dan apa rencana ke depannya. Nanti kalian berdua bilang. Juga Medan, tidak ada Baik. sinyal? Ada. Tes Paham. suara Lancar ya? lancar. Baik, bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa Pak Tuhan. Bilang aja, maaf Pak. Bisa. Maaf, Baik, terima Bruder, kasih Suster, kepada Bapak Ibu, ada gangguan sinyal di tempat kami. Mohon maaf ya, Suster. Baik Ibu, kita lanjutkan ke Medan. Baik, terima kasih kepada Suster Cordia yang sudah memberi kesempatan kepada kami SMP Asisi Medan. Pertanyaannya tadi, apa yang sudah dilakukan menindaklanjuti kegiatan diklat yang sudah diterima kurang lebih 1 minggu yang lalu. Nah, sesuai dengan tugas yang kami terima, langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk pengembangan kurikulum, yang pertama itu adalah pembentukan tim pengembangan kurikulum. Itu sudah disahkan oleh kepala sekolah dan sudah mulai bergerak, sudah mulai berdiskusi untuk menemukan nilai-nilai yang akan dikembangkan nanti di SMP Asisi Medan. Nah, nilai-nilai ini yang kami gali itu selalu merujuk dari nilai utama yang sudah dirumuskan oleh yayasan, di mana yayasan merumuskan melalui tim pengembang perumusan spiritualitas FJCM, ditemukanlah waktu itu nilai inti 5, yaitu bersaudara, berkorban, setia, terbuka, menghargai. Tetap kami akan menguatkan nilai ini dalam pengembangan kurikulum, tetapi berdasarkan budaya yang ada di Medan, di mana
orang tua peserta didik itu banyak dari budaya Karo atau suku Karo. Jadi lebih dari 50% peserta didik di SMP Asisi Medan itu berasal dari suku Karo dan sisanya dari suku Batak Toba. Ternyata setelah kami gali, dari dua budaya ini ada dua nilai yang hampir sama, yaitu dalam tradisi Karo dikenal kerja tahun. Kerja tahun itu adalah pulangnya orang Karo diaspora ke tanah asal untuk berpesta, untuk bergembira, bersilaturahmi dengan keluarga. Budaya ini sampai sekarang ternyata diteruskan oleh orang-orang Karo dimanapun berada. Maka kalau sudah kerja tahun nanti pasti banyak murid-murid Asisi Medan izin untuk pulang ke kampung. Apain? Kerja tahun Pak, kerja tahun suster katanya. Nah, kerja tahun ini merupakan waktu yang mereka tunggu-tunggu. Pesta besar, sukacita yang mereka alami setiap kali ada perayaan kerja tahun, di mana itu dirayakan sekali setahun. Ternyata setelah di sana, kami gali di dalam pesta kerja tahun itu ada semangat persaudaraan di sana. Ada keakraban yang sungguh dibangun di sana. Nah, di dalam pesta itu nanti akan nampak peran dan posisi masing-masing. Kalau di Batak Toba itu ada hula-hula, ada boru, ada dongan tubuh. Di mana kalau orang Batak Toba mengadakan pesta, itu pasti tiga pihak ini akan bekerja sama untuk mensukseskan satu pesta. Jadi dari dua budaya ini akhirnya kami memutuskan bahwa kerjasama itu yang dilatar belakangi oleh peserta didik yang tadi berasal dari budaya Karo dan Batak Toba, maka satu nilai tambah dari nilai inti yang sudah disepakati oleh yayasan, kami akan menguatkan satu budaya kerjasama antar sesama teman, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan pihak tenaga pendidik. Nah, itu satu nilai yang kami temukan sementara ini karena waktu yang sangat terbatas untuk menggali lebih dalam lagi nilai-nilai atau nilai-nilai budaya atau nilai-nilai kultur yang kami temukan baru di situ karena berhubung keterbatasan waktu dari tenggat setelah diklat sampai sekarang baru ada 2 hari untuk menggali itu. Jadi dari kami itu dulu sementara, tidak tertutup nanti kemungkinan di dalam perjalanan selanjutnya akan ada penambahan nilai untuk menambah nilai-nilai inti yang sudah disepakati oleh yayasan, yaitu bersaudara. Yang kita sepakati waktu itu istilahnya adalah be best team. Be best team. Bersaudara, berkorban, setia, terbuka, menghargai. Nah, ini yang bisa kami seringkan dulu sementara waktu ini untuk kita semua. Barangkali nanti dari para narasumber, Bruder Warto, Pak Heri, dan juga Pak Hengki akan memberikan masukan, arahan. Dan jujur saja kesulitan kami juga untuk menggali ide ini berdasarkan petunjuk yang ada, kami belum 100% memahami. Masih ada keraguan untuk menggali lebih dalam dengan riset-riset kecil yang sudah diserahkan kepada kami. Barangkali dalam hal itu pun kami masih kurang paham betul, sehingga bagaimana mungkin kami melaksanakan apa yang kurang paham betul. Maka mungkin nanti pada kesempatan ini kami akan mendapat petunjuk bagaimana sebetulnya melakukan riset-riset kecil itu untuk menemukan nilai-nilai budaya di unit kami SMP Asisi Medan. Karena yang saya tahu bahwa menggali budaya itu harus dari hati, ya harus lebih dalam lagi, masuk ke dalamnya, kira-kira begitu, sehingga tidak bisa hanya berdasarkan pengamatan atau keinginan-keinginan. Nah, ini benturan kami saat ini. Bagaimana sesungguhnya nanti kami melakukan penggalian ide, penggalian
nilai-nilai budaya yang ada di Medan ini, khususnya yang berlatar belakang Karo dan Batak Toba tadi. Kira-kira demikian dulu sementara, barangkali ada tambahan dari Suster Kepala Sekolah, dalam hal ini Suster Penansia. Kami berikan kesempatan untuk Suster Penansia menambahkan apa yang sudah kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tohang. Memang itulah yang sudah kita bicarakan. Namun masih banyak yang masih kurang. Para narasumber, para suster, Bapak Ibu, dalam melakukan nilai-nilai ini, BIBESTIM ini, di sekolah belum kami lakukan ini, masih hanya sebatas sosialisasi. Artinya belum kami menghidupi bagaimana sebenarnya bersaudara itu di dalam lingkup kami, dalam komunitas kami, ya, bagaimana juga kami bisa mengajarkan itu kepada anak-anak. Di situ masih kendala kami, artinya dalam hal situasi yang sekarang ini, kami masih menginternalisasikan nilai-nilai yang telah disepakati, nilai-nilai yang telah kami temukan, yaitu BIBESTIM ini bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan menghargai. Dan kami, tim yang sudah 2 hari kami berbicara, kami akan pertama menghidupi bersaudara itu. Sehingga bersaudara ini dulu kami tanamkan dalam kehidupan kami, dan sekaligus juga apa yang cocok dengan budaya di daerah mana kami. Itulah maka ditemukan tadi dari nilai kerja tahun di daerah Karo, karena memang lingkup kami adalah di daerah Karo dan juga banyak orang Karo. Hampir ya 70% begitu. Cuma guru-gurunya tidak ada orang Karo. Jadi susah masih untuk menggali, kami harus berbicara dengan keluar atau bagaimana. Jadi hanya ada istrinya orang Karo, ada suaminya orang Karo, masih seperti itu. Bapak, Ibu, Bruder, dan para suster. Artinya seperti yang dibilang Pak Sitohang, riset kami masih sangat minim tentang budaya yang telah kami sepakati tadi. Mungkin juga pelan-pelan kami buat ini, bersaudara ini dalam hal mungkin ditanamkan dalam apa namanya itu ekstrakurikuler, akan kami buat seperti tahun-tahun yang sudah lewat di dalam kegiatan-kegiatan pentas seni. Demikian, terima kasih. Terima kasih Suster Penansia dan Pak Hama. Langsung saja saya rasa ke Mas Hendy ya. Bagaimana menanggapi sharing mereka ini yang masih banyak mengalami kesulitan, Mas Hendy? Terima kasih. Ya, terima kasih Suster. Wah, luar biasa Suster, Bapak. Pak tadi Pak siapa namanya Pak? Maaf. Pak Hamas Sitohang. Pak Hama. Hamas Sitohang. Hamas. Ya. Ya. Satu. Ya, terima kasih banyak, luar biasa. Saya merasa sangat terharu, Suster, Bapak. Bagaimana kita sudah mencoba mensinergikan nilai-nilai inti dari, kalau boleh tahu, FCJM, ya. Apa, Suster? FCJM. Itu Fransiskan, Cordis, Yesus, Maria. Jadi Fransiskan, Hati Kudus Yesus dan Maria, gitu ya. Ya. Terima kasih Suster. Suster sudah menghayati spiritualitas Fransiskan di sini. Satu, yakni pergi keluar berjejaring dengan yang lain. Kalau Fransiskus Asisi kan pergi berjalan-jalan gitu ya, Suster. Sambil berdialog dari hati ke hati, menghayati spiritualitas juga Hati Kudus Yesus dan Maria. Ini luar biasa, Suster, Bapak, Ibu, dan nilai-nilai budaya ini sudah, saya merasa terharu. Kalau gini nih, saya speechless ya. Speechless itu saking terharunya itu loh, Suster. Ternyata apa yang ditawarkan oleh kami, Pangudi Luhur, bisa membuat kerja kita itu semakin nyata. Itu luar biasa tanggapan-tanggapan dari yayasan-yayasan dan para kepala sekolah. Luar biasa. Tapi saya mencoba untuk menawarkan, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, supaya kita juga tidak lupa bahwa tiang pancang kita adalah
kehadiran kita sebagai sekolah Katolik. Kita sudah menggali tadi kebudayaan Batak Karo, lalu disinergikan dengan Batak Toba. Satu yang kita inginkan adalah kita tidak akan membuat sekolah berbasis kesukuan. Tetapi keberagaman ini menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa untuk mendongkrak dan melibatkan hati dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Sehingga guru-guru, para murid, orang tua, masyarakat yang hadir di sekolah tersebut, sekolah kita, merasakan suatu, oh ini kebahagiaannya seperti ini. Karena kita sudah melahirkan sekolah-sekolah Katolik yang kita idealkan. Yang intinya satu, pendewasaan pribadi. Lalu kedua, mendalami misteri keselamatan, di mana Kristus, dalam Gaudium et Spes itu juga dikatakan Kristus masuk dalam kebudayaan. Kita merasakan misi kita hadir dalam budaya. Terima kasih Suster Bapak Hama Sitohang tadi yang sudah merasakan, oh iya, kita tahu keutamaan kita untuk bergotong royong. Ini kan juga profil pelajar Pancasila juga ada di sini. Gotong royong. Lalu kita dimasukkan dalam kebudayaan Batak Toba dan Batak Karo. Masuk dalam multikultural yang luar biasa. Ada misteri keselamatan yang kita tawarkan untuk anak-anak dan guru-guru kita. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya entitas sebagai saya orang Batak, saya Batak Toba, saya orang Batak Karo, saya orang mana, saya orang mana. Bukan seperti itu. Tapi sejarah keselamatan ini sudah diwakili oleh sekolah. Ini luar biasa, saya terharu mendengarkan cerita dari Pak Sitohang dan Suster Venancia. Inilah saudara-saudara kita, Suster. Kalau kita, Suster, dalam konstitusi bicara soal apa ya? Saudara, persaudaraan, arti persaudaraan yang sejati dari hati ke hati. Selamat, Suster, sudah bisa menghadirkan ini. Setidaknya kita sudah ada tawaran riset kecil untuk melakukan ini. Terima kasih banyak atas misi ini. Dan lalu yang ketiga, menyadari karunia iman. Kita disatukan karena iman. Suster bermisi dalam budaya Batak, budaya sekolah, itu juga karena iman. Bukan lagi, ya sekali lagi, bukan lagi subjek suku mana, tapi itu sudah melebur dalam karunia iman yang kita dapatkan semenjak baptisan. Maka dari itu kita tawarkan, upayakan kekudusan dan kebenaran. Dengan apa ini kekudusan dan kebenaran? Kalau bapak-bapak gereja itu bilang bahwa pengetahuan, ilmu adalah jendela jiwa. Pengetahuan adalah jendela jiwa. Kita belajar, kita mengisi isi kognitif kita, dan diam-diam jiwa kita berubah, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi yang lain. Inilah pendekatan budaya dan nilai-nilai agama yang kita tawarkan dalam program organisasi penggerak ini untuk sekolah-sekolah swasta Katolik yang menjadi ciri khas. Ini luar biasa, Suster. Dan akhirnya kita menyadari adanya perubahan, transendensi. Bukan hanya formasi saja ya, bukan hanya pembentukan saja, akan tetapi seluruhnya ini dibalut menjadi sebuah transendensi. Kita ada nilai, ada hal yang lebih tinggi yang kita upayakan untuk menjadi saksi kabar gembira. Nah, disinilah kehadiran Fransiskus Assisi yang masih hidup. Bukan lagi Fransiskus Assisi yang dulu kita kenal dengan selalu berziarah, berjalan, memberikan yang terbaik. Dan inilah yang kita rasakan bersama, saya gembira. Kalau secara detail bagaimana kita memasukkan dalam tim kurikulum, kan sudah ada di modul 4 gitu ya, draft modul 4 yang saya bagikan itu. Silakan dibuka dulu, dibuka lagi, kita memetakan satu persatu, sampai akhirnya dalam 7 unsur kebudayaan Kuncara Niklat kita masukkan nilai gotong royong itu dalam sisi mana.
sisi entah itu kesenian kah, sisi teknologi kah, ilmu pengetahuan kah, sistem religiusnya bagaimana, kita bisa memilih. Dan 7 unsur kebudayaan menjadi tata nilai budaya, dan inilah tata nilai Kristiani yang kita tawarkan. Sama seperti semangat Santo Fransiskus Asis. Luar biasa, begitu masukan dari saya. Nanti untuk bagaimana nilai itu dijadikan sebagai bahan dasar, kompetensi dasar peserta didik kita, nanti ada ahlinya, Pak Eri. Terima kasih, Suster, Bapak. Terima kasih. Luar biasa, Hendi. luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih. Hendi. Ya, begitu itu kalau kami berdiskusi sama Mas Hendi. Saya lanjut terus, saya terusin ya. Ya Pak. Saya silakan. terusin ya. Ya. Silakan. Begini, Suster, kalau sudah saya copot Saya itu di ruangan sendiri, tapi batuk saya itu. Kalau sudah diskusi dengan Mas Hendi begini, idealisme itu dilontarkan, kemudian saya yang kemudian mentekniskan itu. Kan ya tiap hari begini kan ya pusing ya, Suster Venansia. Sampai meriang itu, sampai meriang. Suster. Iya. Sampai batuk, Benar, pilek. tidak bisa tidur. Bagus, Suster. Sudah merasakan bermimpi. Ya. Bermimpi dalam Dan kesadaran. saya langsung menjawab karena serasa berbicara dengan Venansia, anak saya yang kedua. Namanya Venansia, Suster. Makasih, Pak. Langsung berkesan ya. Iya. Begini. Saya itu kok dari kemarin ya merdang merdem. Logatnya gimana? Kerja tahun. Kerja tahun. Ya. Merdang merdem ya. Merdang merdem. Pak Hama Situhang, ini luar biasa. Terus ini kan sebetulnya pesta perayaan tentang padi bercocok tanam kan, Pak? Iya. Iya. Oke. Tadi sudut pandangnya adalah anak-anak pulang ke rumah untuk pesta karena ada merdam-merdem ini, kerja tahun. Kalau sekarang sudut pandangnya saya rubah, Pak. Bukan di sisi pestanya, tetapi pada sisi ekologinya. Intinya kan di situ sebetulnya ada ekologi tentang padi, ada religi di mana itu rasa syukur, ucapan rasa syukur pada saat nanam padi, kemudian berdoa agar padi itu tidak diserang hama. Begitu kan Pak Hama? Jadi biar nggak Bapak serang itu padinya. Kira-kira begitu kan? Ya, ya Pak, kan? Ya. Saya kelihatan pinter ya, tahu tentang kerja tahun ya. Nah, zaman sekarang kan mudah, Pak. Ini barusan saya googling, luar biasa. Kalau sekarang begini, kita mix, mungkin di awalnya akan sulit. Kemarin waktu dengan Yayasan Don Bosco ada sekolah di Santo Yosef Kisaran kalau nggak salah. Santo Yosef atau apa? Yang di Kisaran. Itu ada ingin mengenalkan padi kepada anak-anak. Nah, sekarang Pak, Asisi Medan ya ini Pak ya? Asisi Medan. Betul Pak, betul.
ini ada konsep zero waste, tanpa sampah, hidup tanpa sampah, di mana sampah ini nanti akan menjadi pupuk. Pupuk ini dipakai untuk menanam padi, dan padi itu ditaruh di dalam karung, di dalam pot, dan ditanam di rumah. Oke ya, oke. Saya tunjukkan, saya share screen ini. Ini Pak, silahkan nanti di googling, kelihatan ya? Ya, iya Pak. Ya, kelihatan. Silakan di googling dengan keyword keyword saya tadi apa ya? Padi dalam karung. Padi dalam karung Sobirin. Oke. Nah, idenya begini, Pak. Idenya begini. Dari sisi budaya kerja tahun, budaya Batak Toba, kita geret ke pembelajaran anak-anak. Oke. Kemudian menanam padi dalam karung ini merupakan satu teknik yang dilakukan oleh Pak Sobirin. Terus kemudian ini dipakai sebagai tahanan pangan juga, ekologi juga, kemudian memasukkan budaya tahun ini, Pak. Setelah mereka bercocok, anak-anak bercocok tanam padi, kemudian mereka diajak kerja tahun di sekolah. Menghayati nilai-nilai kerja tahun berada di sekolah. Jelaskan bahwa ini budaya Batak Karo dan sebagainya, ada riset macam-macam lah. Sehingga yang teman-teman Batak Toba juga bisa tahu dan gali lagi untuk budaya Batak Toba. Dalihan Natolu, ini saya sedang membuat draft bagaimana Dalihan Natolu ini menjadi sebuah RPP bersanding dengan nilai-nilai atau core value. Ini menarik dan ini kerja tahun juga lagi saya sandingkan dengan nilai utama dari YPHK. Kalau di situ sudah ada 5 nilai utama. Menurut saya yang kerjasama antar sesama tadi Pak, itu sudah masuk di dalam bersaudara Pak. Ya. Mungkin kerjasama antar sesama ini merupakan keutamaan. Ada nilai, ada keutamaan. Gitu. Nanti Mas Hendy terangkan itu. Dan di kemarin kalau nggak salah saya sudah jelaskan dengan contoh nilai-nilai nilai-nilai Bruder FIC ya. Pemimpin yang melayani, profesionalitas karya dan sebagainya. Nanti akan saya ulang lagi. Dan yang menjadi masalah sekarang kan bagaimana core value budaya diturunkan di dalam desain pembelajaran. Begitu kan, Pak? Iya, betul, Pak, betul. Iya, di situ susah. Ya, itu yang sulitnya. Ya. Ya. Nanti teman-teman yang lain biar menyampaikan terlebih dahulu, tiba saatnya di forum ini juga nanti saya akan bahas. Saya kembalikan ke Suster Cordia. Salam Pak Ahmad Sitohang. Baik, Salam juga Pak Heri Bertus. Terima kasih Pak Heri Ya. atas pencerahannya. Mungkin Pak Ahmad yang semakin paham untuk melanjutkan tugasnya nanti Pak mendesain kurikulum ini.
Kemudian apakah masih ada arahan dari Bruder Warto sebelum kita lanjut ke SMP Asisi Siantar? Kecil aja, Suster. Ada sedikit kecil. Menurut saya bagus sekali tadi seperti sampaikan Pak Heri. Kalau tadi nilai-nilai dari yayasan ada 5, bersaudara, berkorban, menghargai, terbuka, dan setia. Menghormati. Ya, menghormati. Ya. Kalau dilihat dari latar belakang 2 suku yang dominan di sekolah suster tadi, itu kan sudah menemukan bentuk prakteknya. Contoh, kalau kerja tahun tadi, untuk sekolah suster mungkin harus ada prioritas, artinya ada perhatian. Karena itu bagian dari perwujudan persaudaraan, perwujudan menghargai. Nah, ke depan, kalau ada anak mau izin kegiatan kerja tahun ini tadi, mestinya diakomodir dan didorong, malah dikasih pesan. Nah itu, ini kan memelihara persaudaraan lewat budaya mereka. Jangan sampai budaya Batak Karo sama Batak Toba tadi, yang ada kemiripan soal kerjasama dan bersaudara ini hilang. Sinkron, nah ini sudah ada keutamaan lewat budaya mereka, merawat persaudaraan lewat kerja tahun tadi. Ini bagus sekali malah. Dan yang lainnya bisa dicari dengan cara-cara lokal, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang akan dibangun. Daripada kita khotbah soal bersaudara macam-macam, malah mereka sudah punya wadah untuk membangun persaudaraan kok, kan bagus sekali dan berbasis budaya mereka. Tinggal diperkuat biar budaya itu mengakar, bukan soal pestanya, tapi soal bagaimana mereka membangun persaudaraan lewat budaya itu tadi. Itu ada catatan saya. Dan yang lainnya pasti di Batak itu kan sangat kaya budaya yang lain-lain. Dalam bentuk seni dan lain-lain sangat kaya. Terima kasih. Terima kasih, Bruder, atas penegasannya kembali kepada kami, khususnya kepada SMP Asisi Medan. Kita lanjutkan kepada SMP Asisi Siantar. Kepada Pak Purba kami persilahkan. Baik, sudah kedengaran ya, Suster? Iya. Iya, Ya. mohon maaf tadi Der, tiba-tiba padam lampunya. Oh, Iya, gitu. jadi Ya, nggak apa-apa. di sini kami ada beberapa teman guru juga ikut Mendengar. komite ini mendampingi saya bersama ingin belajar bersama. Ya. Baik, akan saya lanjutkan, Suster. Saya rasa untuk Yayasan Putri Hati Kudus khususnya, kami bersyukur dalam naungan Yayasan Putri Hati Kudus ini sudah memiliki nilai-nilai inti yang sudah di atas kerjasama suster-suster FTJM yang sudah dimulai digali, kalau saya tidak salah, tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, kemudian tahun 2021 ya kepada unit-unit ini buku-buku mengenai buku-buku nilai-nilai spiritualitas ini, nilai-nilai inti ini sudah disebarkan kepada masing-masing unit, dan khususnya bagi unit kami untuk menggali nilai-nilai hidup, nilai-nilai spiritualitas ini, kami sudah masih mau menghidupinya, tapi kami sudah mulai menggali-menggali. Seperti contoh, kami sudah membagikan buku kepada anak-anak dan kami ikut membuatkan lomba kepada anak-anak sebagai wakil BIBESTIM untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Anak-anak sungguh antusias untuk kegiatan itu, maka mereka juga untuk menerapkan jiwa-jiwa spiritualitas FTJM ini. Nah, di sini izin ya Bapak Ibu, Suster, saya kembali menampilkan untuk screen untuk nilai-nilai inti. Silakan Pak, silakan. Nah, memang tadi sudah disampaikan kepada sekolah SMP Asisi dari Medan juga, inilah kami tampilkan kembali
Di sini adalah nilai-nilai inti atau nilai-nilai spiritualitas untuk FJJM. Nah, yang pertama di sini adalah bersaudara, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Hama. Nah, di sini ada nilai bersaudara. Inilah poin-poinnya: mengawali setiap aktivitas dengan doa pribadi, kemudian berkorban, berkorban, bagiannya adalah siap sedia diutus kemanapun dan kapanpun. Ini bagian-bagiannya ya, Der. Kemudian adalah setia, terbuka, dan menghargai. Nah, kami juga sependapat dengan teman kami, rekan-rekan kami yang dari SMP Asisi Medan. Nah, bagaimana nanti menerapkan nilai-nilai inti ini dalam pengembangan kurikulum. Memang pada forum-forum sebelumnya, kami di unit ini kami sudah melihat FGD di YouTube sebelumnya bagaimana menerapkan nilai-nilai inti ini ke dalam pengembangan kurikulum. Nah, kemudian untuk nilai-nilai sosial budaya, kami sudah ada tim yang menggali nilai-nilai sosial budaya ini. Hanya saja kami juga masih kewalahan, masih mengambang bagaimana nanti menerapkan nilai-nilai sosial budaya ini dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, SMP Swasta Asisi ini kami terletak di Kabupaten Simalungun. Maka nilai-nilai sosial budaya yang akan kami pilih adalah budaya, tentunya adalah budaya Simalungun. Nah, ada 7 falsafah masyarakat Simalungun. Yang pertama itu adalah Habonaron do Bona, kemudian Tolu Sahundulan 5 Saudoran, kemudian Marharawan Bolon, kemudian Morga, kelima Marsialopari, dan keenam adalah Hopuk. Dari ketujuh falsafah ini, kami memilih satu, yaitu adalah Habonaron do Bona, yang artinya adalah kebenaran itu adalah dasar atau pangkal dari segala sesuatunya, di mana masyarakat Simalungun itu memiliki pemikiran dan kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, di sini kami tampilkan ada 5 nilai-nilai Habonaron do Bona tadi. Yang pertama itu adalah Oppu. Oppu itu artinya adalah nilai-nilainya berguru kepada kebenaran yang ilahi. Yang kedua, Budihil Maruhur Nabonar, artinya pola atau cara berpikir kita yang benar. Kemudian Dangsina Marhata Nabonar, yang artinya berbicaralah yang benar. Yang keempat, Tutuduh Marforja Nabonar, yang artinya bertindak dengan tepat. Yang kelima, Tutualan Marsaur Nabonar, artinya bergaullah dengan orang-orang yang tepat. Nah, sampai sekian, begitulah dulu yang bisa kami gali-gali, mengenai budaya-budaya Simalungun yang sudah kami cari, tetapi kami masih mengambang, Pak Hendy dan Pak Heri masih mengambang bagaimana nanti menerapkan budaya ini yang Habonaron do Bona ini, memasukkannya dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Langsung coba ke Pak Heri ya. Langsung ya. Siap. Karena ini sudah dinanti-nantikan luar biasa. Jenengan dulu deh. Apa gini, saya dulu tentang nilai dan keutamaan tadi ya.
Ya, Saya untuk ya. mendasari Pak Heri dulu. Ya Mas Heri dulu. Oke. Tapi profesiat banget deh. Luar biasa. Trihati Kami, Kudus. saya dengar Pak Heri teriak-teriak tadi. Kebetulan kami itu dekat Mas Hendy di belakang saya di ruangan ini, saya teriak, mic saya matikan, video saya matikan, saya teriak, hore, ketemu akhirnya. Profesiat. Silakan Ya. Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak Heri. Luar biasa, akhirnya kita, ya, lagi-lagi kita tercengang-cengang bagaimana misionaris lama dilahirkan baru dalam konteks yang baru. Luar biasa, Santo Fransiskus Assisi yang terlahir di dalam konteks zaman sekarang. Saya percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja dan tetap bekerja untuk sampai akhir zaman. Luar biasa, mengharukan. Bapak, Ibu, Suster, saya akan bercerita tentang nilai dan keutamaan supaya nanti Pak Heri bisa menjelaskan ini semua untuk Suster dan Bapak Ibu. Yang pertama, nilai-nilai inti. Kenapa kita harus menggali nilai-nilai inti, Bapak Ibu? Suster? Saya share screen dulu ya. Nilai inti, bentar. Soal apakah terlihat ya? Terlihat, luar biasa. Sekolah kita ya, itu tidak ada, bukan sekolah di dunia maya, meskipun pembelajarannya maya nggak apa-apa. Pembelajaran PJJ yang kemarin kita lakukan itu metode maya. Tapi sekolah kita pada dasarnya berurat dan berakar di tanah lokal. Kita sadari tadi, luar biasa Pak Alfian Purba dan teman-teman tadi dari Yayasan YPHK ya Pak? Iya Pak, benar Pak. Ya, luar biasa. Kita sudah menggali nilai-nilai itu dan bagaimana itu menjadi kekasan sekolah dan identitas sekolah. Lalu kita satukan dengan The Best Team tadi, nilai-nilai inti dari kongregasi yang sudah ada bukunya. Nanti Pak Heri akan mencoba menjelaskan supaya nilai-nilai ini tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya jatuhnya pada ranah kognitif saja, tetapi menjadi keteladanan yang dimulai dari guru-guru, bagaimana mengajarkan atau juga belajar menginternalisasikan nilai-nilai yang sudah ditemukan dan digeluti selama kurang lebih 2 tahun ini. Ya kan tadi diceritakan kalau 2019 sudah mulai berjalan nilai-nilai ini. Galian nilai-nilai ini oke, kita perlu mengkontekstualisasikan lagi dengan keadaan sekolah Bapak. Itu kita bisa gali lagi dalam lingkaran itu bagaimana kita tetap melakukan literasi-literasi, perjumpaan-perjumpaan secara nyata dari wajah ke wajah, dari hati ke hati, dan kita satukan dengan keutamaan pelindung Santo Santa. Pelindung Santo Santa ya ini Fransiskus Assisi. Keutamaan-keutamaannya apa ya perlu gali. Saya rasa kalau Fransiskan itu punya kekayaan yang besar. Bahkan ada celotehan Roh Kudus itu juga kebingungan dengan jumlah Fransiskan di dunia ini. Saking banyaknya Fransiskan itu loh. Dan ini benar-benar sudah menjadi apa ya? Menjadi luar biasa. Masih ada nilai-nilai keutamaan. Dan ini menjadi kekasan budaya sekolah kita yang akan kita satukan nilai-nilai inti, keutamaan pelindung sekolah, profil pelajar Pancasila, lalu ada dalam wadah kebudayaan ini. Lalu menjadi karakter unggul dan profil lulusan Pancasila. Karakter unggul dengan profil lulusan, yakni profil pelajar Pancasila yang menjadi goals dari kita. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terima kasih banyak, luar biasa. Saya hanya menekankan bahwa nilai-nilai inti itu berbeda dengan keutamaan. Berbeda tetapi saling menginspirasi. Contohnya seperti ini, core values ya. Kita bicara core values. Kalau kita ngomong soal core values ini Fransiskan sangat dekat ya. Bagaimana dinamika perjumpaan merefleksikan perjumpaan dari hati ke hati. Fransiskus Assisi nanti bisa dilihatlah dari dari konstitusi-konstitusi. Semoga konstitusi ini juga berbicara bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekolah. Bagaimana ini juga berbicara perlu ada wadah untuk membumikan
dengan bahasa pendidikan konstitusi-konstitusi kita itu. Lalu yang kedua, dinamika perjumpaan tadi akan menghasilkan, akan mengkristalkan 1, 2, 3 yang disebut dengan core values. Core values adalah cordis, hati ya. Kalau FSJM tadi bilang core Jesu et Mariam, cordis hati. Lalu values itu dari valere, artinya menguatkan. Jadi nilai-nilai apa? Prinsip-prinsip ya, kita akhirnya bicara soal prinsip-prinsip hidup apa yang menguatkan ketika bicara dengan core values, tentang core values. Lalu yang kedua, core values ini dapat kita tarik menjadi keutamaan atau virtus virtutis. Dari sini kita ngomong soal baru di sini tindakan moral kita itu mengalir dari sini. Semakin gamblang ya, soal konsep semakin gamblang ya, Suster, Bapak Ibu, tentang nilai dan keutamaan. Ya, Pak. Oke, gamblang, jelas. Saya lempar ke Pak Heri untuk mendetailkan menjadi kompetensi dasar. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ini penjelasan untuk semua loh, Mas. Iya, ini penjelasan untuk semua, Suster, Bapak Ibu. Sekolah, ya, biar nanti tidak. Saya itu mau ketemu yang saya gabungkan dengan budaya. Atau nanti di pertengahan, Mas Hendy. Oh, mau buat kejutan lagi? Ya, dari yang disampaikan Pak Hama tadi, kemudian Pak Alfian Purba, beri saya waktu sebentar ya, nanti agak di tengah-tengah giliran saya untuk menjelaskan semua ya. Nanti saya masukkan di budayanya bagaimana. Ya, mau enggak? Kalau enggak mau saya pergi lu. Boleh. Ya. Dari lanjut ke Bu Derwarto dulu. Ya. Baik, yang disampaikan Pak Alfian Purba tadi, itu bagi saya juga sudah bagus sekali ya, terkait nilai-nilai yang ditemukan dari banyak nilai dari Batak Simalungun tadi kan ditemukan prinsip-prinsip hidup yang luar biasa. Saya kira nggak kalah dengan Santo Fransiskus Assisi itu ya. Itu prinsip-prinsip filosofi itu kan nggak kalah ya. Tinggal ditemukan. Kita itu nggak jauh-jauh dengan orang suci Santo Fransiskus Assisi itu, ternyata orang Batak ya, punya prinsip-prinsip seperti itu ya. Berguru kepada yang ilahi, berpikir yang benar, bertindak yang benar, dan lain-lain macam-macam tadi ya. Nah, itu kan keutamaan Pak untuk mencapai apa tadi, habonaran dobona tadi. Ya, itu kan langkah-langkah keutamaan yang harus dihidupi. Pertanyaannya jangan langsung RPP-nya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, itu hanya teknis, Pak. Itu lebih sederhana. Nah, yang penting itu sekali lagi bicara budaya sekolah, bicara karakter sekolah, bicara pendidikan karakter adalah bicara tentang guru itu sendiri. Itu yang harus digarisbawahi tebal-tebal. Ya. Nah, nilai kalau Pak Alfian tadi bicara terkait pilihan salah satu nilai habonaran dobona, itu berbicara soal kebenaran, berguru kepada yang ilahi, berpikir yang benar, bertindak yang benar. Nah, itu gurunya juga harus pertama-tama sebagai orang yang paling sempurna menghayati dan menjalankan nilai-nilai itu. Itulah kita bicara kurikulum, karena guru aktor utama kurikulum itu sendiri. Jangan sampai kita mengajarkan nilai-nilai baik untuk dihayati anak-anaknya. Gurunya tidak. Loh, jangan, itu nanti tidak akan berdampak apa-apa sekolah kita. Sekolah kita nggak akan laku kalau hanya seperti itu. Kita hanya unggul di dalam nilai-nilai, tapi kering dalam prakteknya. Wah, itu nanti malah menjadi cibiran orang, ya, seperti itu. Maka sekali lagi, bicara kurikulum,
adalah bicara soal pembatinan kurikulum itu sendiri oleh guru-guru. Kita tidak berpikir seperti ketika ada perubahan kurikulum dari pemerintah, lalu pemerintah mengadakan sosialisasi, bedah kurikulum, diklat, dan lain-lain, tapi larinya ya kepada jumlah mata pelajaran, struktur mata pelajarannya berapa, ya toh? Pelajaran agama dari 2 jam menjadi 3 jam, pelajaran PKN dari 2 jam menjadi 3 jam, pelajaran bahasa Inggris dikurangi. Tapi kita nggak pernah tahu, di balik itu muncul kebijakan itu sebenarnya ada kegelisahan apa pemerintah itu. Nah, maka karena kita tidak pernah diajak masuk ke lebih dalam terkait nilai yang melatar belakangi perubahan kurikulum itu, ya selalu aja kurikulum baru tetapi cara-cara pembelajaran dan lain-lainnya ya tetap cara yang lama, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, kita tidak ingin terjebak di situ. Maka yang kita perdalam terus-menerus terkait konsep ide, kita itu akan punya gambaran diri sekolah saya itu yang seperti apa. Pak Alvia menyampaikan gambaran diri sekolah saya adalah sekolah yang memiliki prinsip habonaran dobona, soal kebenaran. Nah, keutamaan hariannya apa untuk mencapai itu? Nyontek, gimana? Masa nyontek terkait kebenaran? Ya toh? Guru-gurunya menghayati kebenaran itu gimana? Koreksinya, membuat soalnya, persiapan ngajarnya, penguasaan materi ajarnya. Nah, itu kan terkait kebenaran semua. Nah, itu masuk dulu. Sekali lagi, bicara kurikulum, bicara budaya sekolah adalah bicara tentang guru itu sendiri. Karena guru diharapkan sebagai orang pertama yang mampu menghayati, membatinkan, lalu menjadi contoh terkait nilai-nilai yang akan dibangun di sekolah itu. Saya jamin dengan cara seperti itu orang akan melihat. Anak-anaknya akan mudah diarahkan. Tapi jangan pernah mengharapkan anak ketika kita menanamkan berguru kepada yang ilahi. Tapi anak-anak sepanjang tahun tidak pernah melihat Bapak guru ini ke gereja atau ke masjid atau kemana. Ya, nah jangan harap kita bisa menasihati anak-anak kita kalau kita nggak pernah tampak muka di gereja ketemu anak-anak. Itu sebagai contoh saja. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Bruder. Menjadi refleksi yang mendalam untuk kami, Bruder, yang telah menggali nilai-nilai budaya ini bersama dengan bidestim kami ya. Perjuangan, ingat itu Bapak Ibu SMP Asisi Siantar. Nah, kemudian tadi Pak Heri menambah ya, Bruder, selesai ini. Pak Heri masih ada? Suster. Ya. Nanti, Suster. Ya. Nanti. Oh, baik. Saya jawab baik. nanti, agak Ya. di pertengahan, hampir Nanti, akhir, nanti pertengahan, biar- Suster. nanti dulu biar ya. bekerja dulu. Baik Pak, terima kasih supaya lebih Ya. dalam nanti Pak ya. Ya, ya. Ya. Nah, kita lanjutkan ke sekolah SMP Asisi Kota Batak kepada Suster Elisa. Kami persilahkan, kami berikan waktu.